Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang waris. Baik, kenapa kita harus belajar waris? Ya, karena ilmu waris itu yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi ini. Kenapa akan dicabut? Ya, misalnya dari suatu keluarga itu tidak ada yang paham tentang ilmu waris, maka akan terjadi percekcokan dari keluarga tersebut. Maka tanda dari akhir zaman itu orang-orang akan berpecah belah, ditandai dengan hilangnya ilmu waris. Kemudian ilmu waris itu merupakan setengah dari semua cabang ilmu. Ya, dari ilmu waris itu setengahnya dari seluruh dari cabang ilmu yang lain. Kemudian waris itu sejajar dengan belajar Al-Quran. Kemudian menghindari perpecahan keluarga. Ya tadi ya, misalkan dalam suatu keluarga itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka sebagai anak perempuan jangan mau sama bagian waris dengan anak laki-laki. Itulah makanya dari sebuah keluarga itu harus paham tentang ilmu waris biar tidak ada terjadi perpecahan ya. Kemudian ancaman akhirat ya. Jadi barang siapa dalam suatu keluarga itu tidak menerapkan ilmu waris dalam pembagian warisnya itu, maka akan ada ancaman akhirat ya. Di dunia saja itu pasti akan kelihatan ya. Jadi sebuah keluarga yang tidak menerapkan hukum waris maka akan kelihatan. Yang pertama, hartanya tidak akan barokah, akan habis, pasti kelihatan ya. Maka jangan coba-coba dengan harta warisan. Jangan mentang-mentang anak pertama itu berbuat licik terhadap adik-adiknya ya, karena harta warisan itu harus dibagikan sesuai dengan ilmu faraid ya. Kemudian pengertian waris ya. Waris atau disebut juga al-miros ya. Mana warisa yarisu irsan wa mirosan ya. Yang artinya berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja ya. Jadi waris itu ingat harus ada al-maurus ya, atau ada orang yang meninggal. Misalkan dalam sebuah keluarga itu belum juga meninggal, hartanya sudah dibagikan, maka itu bukan waris namanya ya. Kalau sudah dibagikan, maka ahli waris yang itu dalam kata lain menyuruh orang tuanya meninggal ya. Tapi kalau masih hidup itu namanya apa? Hibah atau hadiah. Misalkan dalam sebuah keluarga itu seseorang tidak punya anak tapi mengangkat seorang anak, misalkan ya. Ya. Maka orang tuanya itu misalkan karena khawatir nanti setelah meninggal tidak akan dikasih oleh saudara yang meninggal, maka orang tuanya itu terlebih dahulu memberikan kepada anak angkatnya. Maka dalam ilmu faraid ini tidak boleh lebih dari 1/3 untuk memberikan hadiah atau hibah ya. Kalau lebih dari 1/3 maka itu hukumnya haram ya. Jadi kalau kita akan membagikan waris kepada anak angkat jangan lebih dari 1/3. Kemudian ada ahli warisnya ya. Jadi waris itu tadi ada al-maurus, yang kedua ada al-waris atau ahli waris ya. Harus diketahui ahli warisnya siapa aja. Misalkan
yang meninggal itu seorang ayah, maka ahli warisnya siapa saja harus diketahui. Ya. Ya. Kemudian ada al-maurus, ya, yaitu ada harta yang ditinggalkan. Ya, jadi ada yang meninggal, kemudian ada ahli waris, kemudian ada harta yang ditinggalkan. Itu pengertian daripada waris. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan faraid atau disebut juga ilmu pembagian waris. Ya. Kemudian ada kata fardun atau kepastian. Ya. Ada faridoh berarti pembagian yang pasti. Kemudian juga faraid pembagian waris. Ya. Jadi dalam pembagian waris ini disebut juga ilmu faraid. Kemudian sebelum pembagian waris maka harus diketahui dulu 3 cabang ilmu. Ya, jadi jangan mentang-mentang wah orang tua itu sudah meninggal maka harus cepat-cepat warisan itu dibagikan. Tidak bisa, maka harus diketahui dulu. Yang pertama yaitu furudul muqaddarah, itu bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Misalkan seorang istri itu berapa bagiannya, seorang ibu berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Kemudian yang kedua, ilmu nasab. Apa itu nasab? Nasab itu keturunan. Ya. Jadi kita harus tahu. Makanya dalam tradisi kita itu setiap setahun sekali setelah Idul Fitri itu suka ada haulan lah ya. Haulan itu intinya untuk mengetahui nasab keturunan. Jadi siapa uak kita, siapa paman kita, harus tahu. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada ilmu hisab. Apa itu hisab? Hisab itu hitung. Ya. Jadi kalau tidak bisa menghitung ya tidak bisa berjalan waris itu. Ya. Jadi kita harus bisa menghitung. Ya. Tambah, kurang, pembagian, perkalian. Ya. Harus tahu tentang ilmu hitung. Kemudian dalam waris itu ada yang juga yang disebut dengan tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah itu harta peninggalan orang yang meninggal, ya, harta peninggalan. Ya. Yang pertama ada usaha bersama suami istri. Ada juga harta milik suami, ada juga harta milik istri. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada juga raja kaya, banda kaya, tepung kaya. Ya. Raja kaya itu harta awal si suami sebelum menikah. Ya. Misalkan si A itu mempunyai mobil sebelum menikah, maka itu disebut juga dengan raja kaya. Maka ketika suami meninggal itu, maka si istri tidak berhak menerima raja kaya atau barang asal milik suami, tapi kepada siapa? Tapi kepada anak-anaknya. Ya, itu yang disebut dengan raja kaya atau harta milik suami. Yang kedua ada harta milik istri, sama ya, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan banda kaya. Ya, artinya harta milik istri asal. Tadi sama dengan suami ya. Kemudian yang ketiga ada usaha bersama atau gonogini, ya itu ada gonogini. Ya, misalkan suami itu sebelum menikah belum punya bisnis, tapi ketika sudah menikah punya bisnis. Nah makanya hasil daripada bisnis itu disebut dengan harta gonogini atau usaha bersama suami istri. Maka ketika suaminya meninggal itu dibagi dulu terhadap istrinya sebelum dibagikan kepada anak-anaknya, ya. Itu pembagian tirkah. Kemudian waris bisa dibagikan apabila ya ada syaratnya. Yang pertama yang berkaitan dengan harta mayit yaitu zakat. Jadi misalkan mayit itu meninggal tetapi mempunyai hutang tentang zakat. Ya, misalkan dalam masa hidupnya
sebelum meninggal si mayit itu belum melakukan zakat. Itu zakat, bisa zakat mal ya, zakat mal misalkan. Maka jangan dulu dibagikan harta warisannya itu, tetapi harus dipotong dulu sama zakat si mayit itu ya. Kemudian yang kedua dipotong dengan biaya pengurusan mayit ya. Misalkan ada ada amil ya, ngasih kepada amil berapa ya sampai beres itu. Kemudian hutang si mayit ya, jadi dipotong dulu dengan hutangnya ya. Kemudian wasiat. Nah sama juga wasiat, jika si mayit itu berwasiat kepada ahli warisnya, maka harus dilaksanakan dulu wasiatnya sebelum pembagian waris. Misalkan si mayit itu berwasiat kepada anaknya bahwa nanti ketika meninggal, maka sebagian tanahnya itu pengen diwakafkan kepada masjid. Maka tanah yang diberikan wasiat itu harus diberikan kepada wakaf masjid, jangan diberikan waris ya. Ya itu. Jadi yang pertama tadi apa? Zakatnya, biaya pengurusan mayitnya, kemudian hutangnya dan wasiat. Kemudian ahli waris harus membagikannya sesuai ilmu faraid tadi ya. Jadi 1/2 siapa aja, 1/4 siapa aja, 1/3 siapa saja. Kemudian rukun waris ya. Rukun waris yang pertama ada al-muwaris ya. Tadi dikatakan ya. Jadi al-muwaris itu orang yang meninggal, namanya al-muwaris. Kemudian yang kedua ada al-waris ya. Al-waris itu apa? Ahli waris ya, atau keluarga yang ditinggalkan, ada al-warisnya yang masih hidup ya. Tapi kalau yang sudah meninggal ya mau dikasih waris bagaimana? Kemudian yang ketiga ada al-mawrus. Al-mawrus itu artinya harta yang ditinggalkan ya. Jadi ada al-muwaris, ada al-waris, ada al-mawrus. Kemudian syarat waris ya, meninggalnya muwaris secara hakiki atau secara hukum ya. Jadi dinyatakan benar-benar dengan pasti bahwa seseorang itu meninggal. Misalkan seseorang diduga meninggal karena tenggelam di sungai, itu kan belum pasti secara hukumnya kan ya, belum pasti itu apakah dia sudah meninggal atau kata bahasa Sundanya nyangsang di mana gitu kan, itu kan belum pasti. Jadi harus dipastikan dulu benar-benar orang itu meninggal. Kemudian hidupnya ahli waris tadi ya, jadi ahli warisnya masih hidup. Kalau ahli warisnya sudah meninggal ya tidak bisa kan. Kemudian yang ketiga ada ahli warisnya diketahui siapa saja ya. Ketika seorang ibu misalkan ayah meninggal, siapa aja ahli warisnya ya. Kemudian selanjutnya sebab-sebab menerima waris. Yang pertama akad nikah ya. Tentu ya, dengan akad nikah maka seseorang akan terkena hubungan tentang pembagian waris. Jadi misalkan seseorang suami itu meninggal, maka ahli warisnya ada seorang istri. Kenapa istri? Karena ada pertalian hubungan pernikahan dengan seorang istri itu ya. Tetapi jika cerai sebelum suaminya meninggal, maka seorang istri itu tidak berhak menerima harta warisan ya. Yang kedua, nasab. Itu keturunan ya. Anak kandung asli. Jadi kalau bagaimana dengan seseorang tidak mempunyai anak kandung, ada tapi anak angkat, tidak bisa ya. Menurut ilmu faraid, maka anak angkat itu tidak berhak menerima harta waris. Tetapi anak angkat itu berhak menerima tadi apa? Hibah atau hadiah. Tetapi hibah juga tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 dari keseluruhan harta waris. Ya. Makanya dalam keluarga itu seseorang sangat sekali menginginkan seorang anak laki-laki, karena anak laki-laki itu sebagai jimat ya. Jimat dalam artian untuk mempertahankan
harta keluarga supaya tidak pindah kepada orang lain, ya. Kemudian yang ketiga ada al-wala. Artinya karena membebaskan budak, ya. Misalkan ketika zaman Nabi ada sahabat Umar bin Khattab membebaskan Bilal bin Rabah. Maka Umar bin Khattab itu berhak menerima waris karena membebaskan budak atau disebut juga al-wala. Kemudian yang menggugurkan warisan. Yang pertama perbedaan agama. Makanya dalam hukum Islam nikah beda agama itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena akan berlanjut kepada tadi ya pembagian harta warisan. Jadi jika seseorang beda agama, misalkan istri dengan suami, suami dengan anak, ya, misalkan itu tidak bisa, ya, tidak bisa mendapatkan warisan karena beda agama, jelas ya. Kemudian yang kedua, membunuh, ya. Meskipun anak itu anak kandung si suami, si ayahnya itu, jika anak itu membunuh ayahnya, maka tidak berhak menerima warisan, ya. Jadi jangan saya ini butuh harta warisan, dibunuh aja ayahnya, tidak bisa. Ya kalau dibunuh ya ayahnya tidak akan mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga, budak. Ya tadi Bilal bin Rabah itu kan budak. Maka Bilal bin Rabah itu tidak akan berhak menerima warisan dari siapa tadi? Umar bin Khattab karena sebagai budak, ya. Ya, kemudian di sini ada bagan ahli waris, ya. Kalian bisa lihat di buku paket, ya, buku paket PAI kelas 12 itu halaman 147, ya. Di sini ya. Jadi ahli waris dari jalur laki-laki itu jumlahnya ada 15. Silakan kalian dibaca ya. Suami, anak laki-laki dan seterusnya. Kemudian dari jalur perempuan itu ada 10 ya. 10. Ya, kalian bisa lihat ada istri, anak perempuan dan seterusnya. Bisa dilihat. Nah, tetapi jika semua ahli waris laki-laki ada semua nih, ada 15 ahli warisnya, maka tidak akan semuanya berhak mendapatkan harta warisan. Yang berhak itu cuman 3 orang, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami. Ingat ya, jika dari jalur laki-laki itu ada semua, ada 15 ahli warisnya masih hidup, misalkan, itu tidak akan semuanya, tapi anak laki-laki, ayah, dan suami, 3 orang ya, ingat ya. Kemudian jika dari jalur perempuan ada semua, maka sama, tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan, tetapi hanya 5 orang ya, yaitu anak perempuan, saudara perempuan sekandung, ibu, istri, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, ingat ya, jadi ada 5. Jika dari jalur laki-laki itu ada 3 orang, dari jalur perempuan 5 orang. Jika semuanya ada. Ya. Kemudian dalam ilmu faraid itu ada yang disebut dengan zawil furud. Ya, artinya pembagian yang telah ditetapkan. Ya, kalian juga bisa dibuka buku paketnya halaman 150 ya. Di sini siapa saja yang mendapatkan bagian 1/2, mendapatkan 1/4, 1/8, mendapatkan 2/3, 1/3, dan 1/6 ya. Jadi silakan dilihat di buku paketnya halaman 150 ya. Kemudian dalam ilmu faraid itu ada juga yang dinamakan dengan asobah. Apa itu asobah? Asobah itu sisa dari pembagian harta warisan atau orang yang bisa menjadi wali nikah, itu asobah ya. Misalkan asobah dari adik perempuan itu
kakak kandung laki-laki. Jika tidak ada kakak kandung laki-laki, maka kepada siapa? Kepada saudaranya bapak dari anak perempuan tersebut. Itu dinamakan dengan asobah. Jadi asobah itu sisa. Yang namanya sisa bisa sedikit, bisa banyak. Tetapi kalau asobahnya sebagai anak laki-laki, maka akan 2 kali lipat. Makanya kenapa? Anak laki-laki itu bagiannya 2, anak perempuan 1. Sebab anak laki-laki itu sebagai ahli waris masuk, sebagai asobah juga masuk. Jadi 2 kali lipat, ya. Dalam bahasa Sunda mah anak laki-laki itu nanggung, kalau anak perempuan nyuhun, ya. Karena kalau nanggung itu kan 2, di depan 1, di belakang 1. Kalau anak perempuan 1, ya, nyuhun. Kenapa 1? Karena anak perempuan itu akan ada yang menanggung, ya, itu suaminya, maka hanya 1. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan zawil arham, yang tidak menerima waris, ya. Yang pertama, kakek dan nenek dari ibu, ya, wayahnya. Jika seorang meninggal, ketika itu ada seorang kakek dan nenek tapi dari ibu, makanya tidak dapat menerima harta warisan, ya, tidak bisa. Kemudian cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Pokoknya dari perempuan-perempuan itu tidak berhak. Kecuali dari jalur laki-laki itu berhak. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki tidak bisa, kan? Tapi kalau anak laki-laki bisa. Ya, kenapa begitu? Berarti tidak adil. Ya, itu kan namanya sudah ditentukan dalam hukum Islam, ya, dalam ilmu faraid. Ya. Kemudian sampai habis, ya, itu namanya zawil arham. Jadi dalam ilmu faraid itu ada zawil furud, ada zawil arham, ya, ingat. Baik. Itu materi tentang waris, tentang teorinya. Ya, kita akan berlanjut kepada soal, ya. Silakan ditelaah. Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ya. Jadi 180 juta ada hartanya, ya. Kemudian ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Ya, ingat. Jadi di sini sudah komplit, ya. Ada muwaris, ada al-waris, dan ada al-maurus. Jadi ada 3-tiganya. Ada yang meninggal, ada hartanya, dan ada pula ahli warisnya. Ingat, ya. Ya. Bisa dilihat, ya. Istri mendapat bagian 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, maka bagian istri itu berapa? 1/4. Ya. Dikarenakan tadi ada 2 orang anak laki-laki, maka bagian istri itu 1/8. Ya. Kemudian ibu itu bagiannya 1/6 karena ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, maka bagian ibu itu 1/3. Ya. Nah, di sini biar hasilnya tidak jomplang, maka kita harus mencari KPK. KPK dari 6 dan 8. Ya. Berapa? Yang bisa membagi 6 dan 8, yaitu 24. Ya. Jadi istri itu 3/24. Dari mana 3/24? Yaitu 24 bagi 8, 3 kali 1, 3/24. Ibu 1/6 kali 24. 24 bagi 4, 6 kali 1, 6. Jadi 4/24. Ya. 3/24 kali 180 juta, maka hasilnya 22.500.000. Itu bagian istri, ya. Sedangkan bagian ibu itu 4/24 kali 180 juta, maka hasilnya
30 juta. Itu ya, sudah pasti itu bagian istri dan bagian ibu. Nah, kemudian kita cari dulu berapa sisanya. Maka sisanya 180 juta dikurangi jumlah bagian istri dan ibu. Ya, yaitu 22.500.000 ditambah 30 juta. Itu 52.500.000. Maka hasilnya sisanya itu 127.500.000. Ya. Untuk bagian anak laki-laki itu, jadi semuanya dari sisa pembagian dari istri dan ibu. Ya, karena tadi ya, anak laki-laki itu dua. Yang pertama sebagai ahli waris, yang kedua sebagai asobah. Ya. Jadi dua anak laki-laki itu 127.500.000 dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena dua orang, ya, dua orang anak laki-laki. Jadi masing-masing anak laki-laki itu bagiannya 63.750.000. Ya. Jadi istri bagiannya 22.500.000, ibu bagiannya 30 juta, dan dua anak laki-laki masing-masing mendapatkan 63.750.000. Ya, paham ya anak-anak? Baik. Ya. Bapak sudah mencontohkan tentang soal waris ya. Nanti di soal US ya, ujian sekolah itu akan ada soal esai tentang waris. Jadi kuncinya kalian harus tahu tentang zawil furud, bagian-bagian atau perperannya. Tadi ya, misalkan udah tadi kan istri 1/8 jika yang meninggal itu ada anak. Jika tidak ada anak, maka istri itu 1/4. Nah, ibu 1/6 jika ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, maka bagian ibu itu 1/3. Nah, yang begitu-begitu kalian harus tahu, ya, karena itu rumusnya. Ya, kalau perhitungan lah itu bisa aja kan. Ya, kalau yang namanya KPK kan itu dari kelas SD kan udah dipelajari tentang KPK. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan. Ini ada soal ya. Seseorang meninggal dunia mempunyai harta 90 juta dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: istri, anak perempuan, dan paman. Berapakah harta warisan yang diperoleh bagi setiap ahli waris tersebut? Ya, tadi sudah dijelaskan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Ya. Mungkin yang dapat Bapak sampaikan hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.